ya. Sebelumnya kemarin kita sudah berjumpa untuk pelaksanaan prasupervisi, di mana kita sudah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching nih, gitu ya. Apakah Ibu sudah paham dengan rubrik yang saya pakai pada kegiatan supervisi hari ini, Ibu? Insya Allah saya sudah mengerti, Bu Endang. Baik, nah sudah paham ya Bu Yani ya? Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan nih kepada Bu Yani, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Yani kembangkan pada supervisi kali ini? Pada supervisi kali ini ya Bu ya, saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk merangkum dan juga menentukan kata kunci. Oke, berarti Ibu ingin dikembangkan ya? Cara merangkum, bagaimana saya menilai kemampuan cara Ibu merangkum pada saat supervisi, benar? Benar, Bu. Oke, baik. Berarti Ibu melakukan coaching dengan teman sejawat ya? Iya. Dengan siapa Bu ya kira-kira? Saya akan melakukan coaching itu dengan teman sejawat saya, Bu. Ya, siapa Bu kira-kira namanya? Namanya yaitu Ibu Eka. Oke, apa indikator pengembangan yang ingin Ibu capai nih dalam proses coaching kali ini? Indikator pengembangan yang saya capai pada supervisi kali ini yaitu, Bu, saya berusaha untuk meningkatkan kemampuan merangkum saya pada kegiatan coaching dengan teman sejawat saya. Oke, nah meningkatkan kemampuan merangkum ya dengan melakukan kegiatan coaching ya. Selama proses coaching saya akan hadir secara penuh ya Bu Yani ya. Tapi yakinlah saya tidak akan mengganggu kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Eka atau rekan sejawat Bu Yani ya. Saya akan mencatat dan menyimak proses-proses tersebut untuk memudahkan saya melakukan penilaian nantinya. Jadi saya persilahkan nanti Ibu melakukannya dengan secara penuh kesadaran dan menyimak dengan baik, gitu Bu ya. Baik, Ibu, siap Ibu Endang. Oke. Assalamualaikum Ibu Eka, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam Bu Yani, baik. Saya baik sekali, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu ya. Maaf ya Bu, kemarin ketika Ibu minta waktu untuk bertemu dengan saya belum bisa. Biasalah Bu, jam mengajar saya yang terlalu padat, dengan acara keluarga juga yang lagi sedang banyak-banyaknya ya. Jadi baru hari ini saya bisa memenuhi keinginan Ibu untuk bertemu dengan saya. Tidak apa-apa Ibu, saya mengerti kok. Ibu orang sibuk ya. Terima kasih Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Jadi kira-kira apa ya Bu Eka? Apa yang penting sehingga Ibu ingin sekali berbicara dengan saya gitu Bu? Begini Ibu, akhir-akhir ini kok saya merasa karakter anak-anak sekolah kita ini semakin lama semakin sangat mengkhawatirkan. Jadi Bu Eka, menurut Bu Eka, gini Bu Eka, apa ya yang penting sehingga Ibu Eka ini ingin sekali berjumpa atau bertemu dengan saya? Begini Ibu, akhir-akhir ini Bu, saya kok merasa karakter anak-anak kita di sekolah itu semakin lama semakin sangat mengkhawatirkan Bu. Khawatir ya. Sepertinya masalahnya serius ya Bu Eka ya. Ya Bu ya. Masalah seriusnya karakter ini Bu. Ya. Baik, masalah karakter siswa. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh ya Bu Eka ya, saya mau bertanya dulu dengan Ibu Eka, apa sih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Baik Bu, yang saya harapkan dari perbincangan kita hari ini adalah Bu, bagaimana cara saya ingin meringankan beban di hati ini dan berusaha mendapatkan pencerahan tentang masalah yang sedang saya hadapi. Itu Bu ya, meringankan beban dan mendapatkan pencerahan ya Bu ya. Iya Bu, itu ya. Mudah-mudahan saya mampu ya Bu ya untuk meringankan beban dan memberikan pencerahan dari masalah yang sedang Ibu Eka hadapi ini ya Bu ya.
Ya Ibu, semoga saja Bu, karena saya sangat ingin berjumpa dengan Ibu dan Ibu bisa memberikan solusi kepada saya sehingga saya bisa meringankan beban hati saya ini. Oke, baik, insya Allah ya Bu ya. Baik, sekarang saya ingin bertanya nih dengan Ibu Eka, sebenarnya masalah karakter seperti apa sih yang sehingga buat meresahkan Ibu? Karakter siswa yang sangat meresahkan saya, di mana motivasi belajar yang terus menurun, adab juga terhadap kita itu sudah berkurang. Kemudian masih kurang kesadaran dari para siswa ini untuk melakukan kewajibannya sholat berjamaah di sekolah, sehingga masih harus dikejar-kejar oleh kita. Jadi guru-guru tuh harus mengajar dulu siswanya itu supaya mereka mau sholat berjamaah. Kemudian memakai seragam yang tidak rapi, suka saling membuli, kesadaran menjaga kebersihannya juga sudah sangat berkurang. Pokoknya berkurangnya siswa di sekolah dalam menerapkan budaya positif itu sangat jelas terlihat itu. Itu yang membuat keresahan hati saya. Baik, itu udah semua. Coba lihat. Oke. Berarti masih kurangnya kesadaran siswa-siswi kita di dalam berbudaya positif ya Bu Eka ya di sekolah ya. Seperti hormat pada guru kurangnya kesadaran pada saat melaksanakan sholat, kayak harus kita kejar-kejar, terus suka saling membuli antara satu teman dengan teman yang lain. Setelah Ibu melihat hal tersebut ya, kira-kira apa sih yang terpikirkan oleh Ibu yang akan Ibu lakukan? Itulah Bu, sampai saat ini saya juga masih bingung kira-kira apa ya Bu yang harus saya lakukan, dan tidak tahu memulainya dari mana. Mungkin Ibu ada sedikit pendapat sehingga saya bisa melakukan ini dengan baik. Oke. Menurut Ibu, siapa saja yang terlibat di dalam pembentukan budaya positif tersebut di sekolah Ibu? Menurut saya yang paling banyak berpengaruh tentu saja pertama kali adalah keluarga. Benar. Keluarga Bu Ya, keluarga, karena mereka itu apapun adabnya, perilakunya itu pasti dasarnya kan dari keluarga dulu ya, Ibu ya. Menurut saya yang paling berpengaruh itu keluarga ya Bu ya. Iya. Keluarga ya Bu. Jadi menurut Ibu Eka, apakah keluarga itu membawa pengaruh yang sangat besar di dalam perkembangan budaya positif siswa-siswi Ibu? Menurut saya Ibu, karena keluarga merupakan tempat pembentukan awal budaya positif pada si anak tersebut, berarti memang keluarga itu membawa pengaruh yang besar. Iya. Baik sekali Ibu, memang saya juga sangat setuju ya dengan pendapat Ibu Eka bahwa pembentukan budaya positif itu awalnya itu adalah di dalam keluarga itu sendiri, ya kan? Selain keluarga, kira-kira siapa lagi ya Bu yang berperan di dalam pembentukan budaya positif di sekolah? Tentu saja teman-teman yang ada di sekeliling siswa itu berada. Baik sekali Ibu, memang saya setuju dengan pendapat Ibu Eka bahwa pembentukan budaya positif di awalnya itu adalah pertama sekali itu adalah dalam lingkungan keluarga ya. Selain keluarga, kira-kira siapa lagi yang berperan di dalam pembentukan budaya positif siswa tersebut? Terus tentu saja teman-teman yang ada di sekeliling siswa-siswi Ibu itu tadi yang ada di sekolah itu pasti juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya positif siswa kita, ya kan? Menurut Ibu siapa lagi yang tak kalah pentingnya sosok yang sangat berpengaruh dan menjadi teladan agar siswa-siswi Ibu itu bisa berbudaya positif? Menurut kita sebagai guru Bu ya, kita sebagai guru ini, kita sebagai pendidik juga harus menjadi teladan terbaik untuk menjadikan siswa-siswi kita menjadi manusia-manusia yang berbudaya positif. Luar biasa Bu Eka ya,
berarti Ibu sudah mampu untuk mengambil kesimpulan bahwa yang berperan membentuk budaya positif siswa itu diantaranya selain orang tua yang paling utama nih ya Bu ya, ada juga teman-teman yang ada di sekitar yang terdekat dengan lingkungan dan juga para guru. Ya Bu ya. Ya, Ibu. Setelah kita tahu orang-orang yang berpengaruh terhadap pembentukan perilaku siswa kita dalam berbudaya positif, apa yang Ibu Eka terfikirkan sehingga kita sebagai guru itu mampu untuk mendukung pembentukan budaya positif para peserta didik kita di sekolah? Saya sangat sadar bahwa saya sebagai guru berperan besar dalam pembentukan budaya positif ini. Karena guru merupakan sosok yang ditiru dan digugu oleh siswa. Bagus, ya. Saya pun sangat setuju dengan pendapat Bu Eka. Terus selanjutnya apa sih rencana dari Ibu Eka agar terjadinya peningkatan pembiasaan di dalam penggunaan budaya positif di sekolah, Bu Eka? Kalau Ibu bertanya kepada saya apa yang akan saya lakukan, saya merasa saya sudah membudaya melaksanakan kewajiban saya kepada Allah dan Rasulnya, disiplin saat masuk dan keluar kelas, bertutur kata yang baik dan sopan, berpakaian rapi, melaksanakan kewajiban saya kepada Allah, mampu mengelola emosi saya dengan baik, selalu berpikiran positif agar mampu mengeluarkan aura positif untuk siswa-siswa yang ada dan juga teman sejawat saya. Itu Bu sepertinya yang harus saya lakukan. Luar biasa sekali ya Bu Eka ya. Saya salut sama Ibu memang ya. Kalau dari yang terdengar oleh saya tadi dan juga yang terlihat, memang Ibu sudah menerapkan budaya positif yang bisa menjadi modal awal Ibu untuk dapat menjadikan seluruh peserta didik Ibu di sekolah itu dapat berbudaya positif dan juga sesuai dengan apa yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Kalau dengan orang tua, apa sih yang Ibu harapkan dan bagaimana itu menyampaikan kepada orang tuanya? Sebenarnya pihak sekolah juga sudah memberitahukan budaya-budaya positif yang dituangkan dalam buku tata tertib sekolah. Di sekolah melalui surat perjanjian yang ditandatangani oleh orang tua akan terkadang pihak orang tua mungkin tidak membacanya Bu. Jadi biasanya pihak sekolah akan bekerja sama dengan wali kelas dan memanggil orang tua untuk memperkenalkan budaya positif yang harus dilaksanakan oleh siswa di sekolah. Oh, berarti pihak sekolah juga sudah memperkenalkan budaya positif itu yang berlaku di sekolah dengan adanya surat yang berisi budaya positif dalam bentuk nilai-nilai positif yang harus dipahami dan dijalankan oleh siswa-siswi Ibu ya. Kalau memang sudah dilakukan, mengapa masih banyak siswa yang tidak melaksanakannya? Kendala apa yang Ibu hadapi sehingga budaya positif yang ada di sekolah selama ini terasa belum berjalan secara maksimal, Bu Eka? Sepertinya kan Bu, Ya, teladan dari guru ya. sudah terlihat Bu. Orang tua juga sudah mendukung. Saya malah melihat masih ada warga sekolah yang tidak mendukung budaya positif di sekolah. Mungkin itu Bu masalahnya. Oh, masih ada warga sekolah yang tidak mendukung ya Bu Eka ya? Iya, Ibu. Misalnya kira-kira siapa ya Bu ya Bu Eka ya? Misalnya Bu, pihak kantin. Oh. Yang saya lihat mereka tidak mendukung misalnya karena saya lihat kantin tetap buka saat lonceng berbunyi. Saat bel masuk berbunyi, kantin masih buka. Sehingga anak-anak tidak disiplin masuk ke dalam kelas. Mereka masih berada di kantin walaupun bel pembelajaran sudah dimulai. Perlu pengawasan dari guru dan kekompakan guru dalam memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran budaya positif yang dilakukan oleh siswa. Oh begitu ya Bu Eka ya. Yang saya tangkap di sini adalah belum ada kata sepakat. Iya, Ibu.
dan kekompakan berarti ya Bu Eka ya antara guru untuk menerapkan konsekuensi yang seragam ya. Masih ada warga sekolah Bu Eka yang belum mendukung sepenuhnya di dalam pembentukan budaya positif ini ya Bu ya. Terus apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini Bu? Kira-kira apa yang akan Ibu Eka lakukan? Saya akan membawa masalah ini dalam rapat Dewan Guru dan juga menghadirkan warga sekolah yang terlihat tidak mendukung budaya positif di sekolah. Selain itu, saya merasa perlu berbicara secara pribadi dengan kepala sekolah. Selain itu juga saya meminta setiap Jumat dilakukan bimbingan keagamaan tentang berakhlak mulia juga. Saya ingin membudayakan pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional di sekolah saya, bekerjasama dengan semua guru yang bisa dilaksanakan baik secara implisit maupun secara eksplisit. Membuat contohnya, membuat poster berisi nilai-nilai kebajikan atau tulisan-tulisan yang bernada positif. Berarti, baik Eka, berarti rencana Ibu itu akan membawa masalah ini ke rapat ya, ke rapat dengan menghadirkan semua warga sekolah. Ibu merasa perlu berbicara secara pribadi dengan kepala sekolah dan juga kemudian Ibu Eka akan mengusulkan pada setiap Jumat dilakukannya bimbingan keagamaan ya tentang berakhlak mulia. Kemudian Ibu juga ingin membudayakan pembelajaran yang berbasis kompetensi sosial dan emosional tadi ya Bu ya. Dan akan mengusulkan poster-poster yang berisikan nilai-nilai kebajikan ataupun tulisan-tulisan yang bernada positif. Itu dia. Oke, luar biasa sekali ya Bu Eka ya rencana Ibu ya. Oke, kira-kira dengan siapa saja Ibu Eka akan bekerja sama untuk mewujudkan rencana Ibu Eka itu tersebut? Saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah dulu Bu, tentunya ya yang pertama, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian pihak pengurus OSIS dan semua dewan guru. Itu baik. Seluruh ekosistem sekolah. Oke, baik Bu Eka. Ibu sepertinya sangat bersemangat sekali nih, ya. Apa sih komitmen Ibu agar rencana yang Ibu susun tadi itu ya dapat berjalan dengan baik dan lancar? Saya sadar bahwa pembentukan budaya positif perlu waktu yang lama Bu, tidak seperti membalikkan telapak tangan ya, perlu proses ya. Jadi perlu komitmen dari semua warga sekolah untuk melakukan dan menjadi teladan, menjadi pemantau, kemudian sama-sama saling membantu untuk mewujudkannya. Iya, saya sangat setuju ya dengan pendapat Ibu Eka ya Bu Eka ya. Oke ya, saya sangat setuju sekali dengan pendapat Ibu Eka bahwa pembentukan budaya positif itu bisa dibentuk dengan komitmen yang kuat ya dari semua warga sekolah guna untuk terwujudnya. Saya setuju dengan pendapat Ibu bahwa pembentukan budaya positif bisa dibentuk dengan komitmen yang kuat dari semua warga sekolah untuk mewujudkannya. Teladan dan pemantauan dan saling bantu itu menjadi kunci dari masalah tersebut ya. Yang saya tangkap dari pernyataan Ibu tadi, terima kasih Ibu sudah berbagi dengan saya dan menambah pengalaman saya juga terutama ya Bu Eka ya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga Bu ini atas waktu yang Ibu berikan untuk mengcoaching saya, membuka pikiran saya sehingga saya bisa melakukan beberapa masukan dari beberapa solusi yang Terima kasih juga Ibu atas waktunya yang Ibu berikan untuk mengcoaching saya. Sama-sama Bu Eka. Ya, kemudian Ibu juga bisa membuka pikiran saya sehingga saya menemukan beberapa solusi, ide-ide yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan budaya positif siswa di sekolah. Semangat ya Bu Eka ya. Jangan pernah lelah untuk berjuang terus demi
masa depan bangsa kita. Baik, sama-sama Ibu, sama-sama semangat kita ya Bu. Terima kasih kembali Ibu. Terima kasih Bu Eka. Bagaimana ya Bu Handayani, bagaimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching bersama dengan Bu Eka? Aduh, Endang, perasaan saya ya terasa tegang. Biasa lah Bu, kalau kita di supervisi pasti ada aja perasaan cemas, perasaan takut, dan juga tegang, was-was gitu ya Bu Endang ya. Oke. Tadi kalau misalnya saya lihat perasaan cemas dan takut yang Ibu Yani rasakan itu tidak tampak ya, tidak terlihat seperti yang saya amati tadi, bahwa Ibu melakukan percakapan dengan Bu Eka, mengcoaching Bu Eka itu dengan santai, dengan enjoy, happy sekali saya lihat ya, luar biasa ya Bu Yani. Alhamdulillah tidak nampak saya ya Bu ya. Padahal saya tegang sekali loh Bu. Tegang sekali, cemas, takut, sampai keringat dingin keluar saya Bu. Tapi udah bagus kok Bu Yani ya. Iya. Oke, Bu Yani, saya mau bertanya ya, bagaimana dengan jalannya coaching? Apakah Ibu merasa puas? Apakah ada perasaan Oke, Bu Yani, saya ingin bertanya nih dengan Bu Yani, bagaimana perasaan Bu Yani setelah melakukan coaching dengan Bu Eka? Apakah Ibu sudah merasa puas dalam percakapan coaching dengan Ibu Eka? Kalau ditanya perasaan saya ya Bu ya, saya merasa masih banyak sekali kurangnya ya Bu Endangnya. Saya merasa masih sangat kurang pada saat saya merangkum, mungkin masih kurang, dan cara saya membuat pertanyaan juga saya merasa masih kurang juga Bu Endang. Oke, nah jadi kalau memang Bu Yani merasa kurang puas saat merangkum dan membuat pertanyaan berbobot, kira-kira penyebabnya apa ya Bu Yani? Mungkin penyebabnya ya Bu Endang ya, karena saya agak sedikit tegang, agak sedikit takut dan juga cemas, sehingga menyebabkan saya tidak bisa hadir secara penuh di dalam pembicaraan, sehingga kadang-kadang saya juga tidak kurang fokus lah pada saat coach saya itu memberikan jawaban panjang, sepertinya tidak semua kata kuncinya itu saya dapatkan, dan juga saat merangkum juga mungkin seperti itu Bu Eka. Baik Bu Yani ya. Nah jadi apa yang dapat Ibu lakukan nih untuk mengatasi perasaan takut, cemas tadi ya, kemudian tegang, nah sehingga kadang ketidakfokusan Bu Yani dalam melakukan coaching dengan Bu Eka tadi kan mengalami kesulitan tuh. Nah dan perlu kerja keras Bu Yani ya. Nah kira-kira apa sih tips atau langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin saya merasa harus hadir ya Bu ya. Harus hadir secara utuh di dalam kegiatan coaching saya ini agar berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Nah setelah berjalan secara lancar dan kegiatan coaching saya ini dengan cara apa betul? Bagaimana? Konsentrasi. Oke Kak. Mungkin Tunggu 1 menit biar enak Kak ini. Oke. Saya merasa harus hadir. Mungkin Bu Endang ya, saya merasa harus hadir secara penuh, secara utuh di dalam kegiatan coaching dengan cara berkonsentrasi. Oke. Terus menarik nafas panjang sebelum melakukan kegiatan coaching dan meninggalkan pekerjaan lainnya agar saya itu bisa hadir penuh di dalam pembicaraan ini Bu Endang. Oke, nah baik, berarti Bu Yani ya harus hadir secara penuh nih ya, harus secara sadar ya untuk melakukan proses coaching dengan Bu Eka ya, biar proses coachingnya itu berjalan dengan lancar ya. Nah jadi kira-kira nih menurut Bu Yani setelah kegiatan coaching ini, nah kemampuan apa nih yang ingin Bu Yani tingkatkan lagi ke depannya kira-kira? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu Endang ya. Selain meningkatkan kemampuan saya juga harus bisa menentukan dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya ya Bu Endang ya. Baik ya.
Berarti kedepannya Ibu ingin memperbaiki ya, Iya. ada harapan untuk lebih baik lagi dalam membuat pertanyaan berbobot, gitu ya Bu Yani ya. Semoga Iya. bisa ya Bu. Amin. Oke, nah insya Allah Ibu Yani pasti bisa karena tadi Insya selama Allah. proses coaching Bu Yani merasa relax, aman, tenang dan nyaman ya dengan coaching kita. Oke. Nah, terima kasih ya Ibu Yani sudah melakukan refleksi atas kegiatan coaching kita pada hari ini yang kita lakukan berdua. Nah, jadi sekarang izinkan saya untuk membacakan ya catatan observasi ya yang saya lakukan selama proses coaching antara Bu Yani dengan Bu Eka tadi. Oke Bu Endang, silakan Bu. Tentu saja saya memerlukan penilaian ya Bu Endang ya, Oke. untuk perbaikan saya ke depannya. Oke, ini saya bacakan ya Bu ya. Oke, nah, jadi saya merasa Ibu Yani ini sudah menerapkan proses coaching nih dengan sadar ya, mendengarkan secara aktif ya, yaitu dengan skema ya atau prosedur rasa gitu ya. Dimana Ibu sudah memperlihatkan atau memperhatikan dengan baik, kemudian mendengar dengan baik dan menentukan kata kunci yang baik dalam proses coaching dengan coaching kita ya. Jadi sudah apresiatif sekali nih Bu ya, dengan mengangguk kepala, kemudian Ibu juga dengan mengatakan oke, bagus sekali, keren sekali. Nah itu menjadi motivasi yang besar nih ya untuk coaching kita dalam mengatasi permasalahan. Lalu juga saya melihat tadi Ibu sudah mengatakan pertanyaan yang sangat mendalam ya, dan membuat rangkuman yang begitu baik. Nah, selain itu juga Ibu tadi sudah menerapkan proses percakapan coaching dengan alur tirta, ya luar biasa Bu ya. Nah, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian Ibu sudah mampu mengidentifikasi dan menanyakan rencana aksi, serta di proses bagian akhir tadi yang paling penting itu adalah bagaimana Ibu membuat komitmen, gitu ya, tanggung jawab terhadap coaching yang memiliki masalah dalam kesehariannya tentunya di sekolah ya Bu ya. Terima kasih Bu Endang. Oke, jadi sedikit lagi nih Bu Yani ya. Nah selain itu saya sudah melihat karena awalnya tadi Ibu ingin disupervisi oleh saya. Nah tentu mengenai kemampuan merangkum nih tadi di awal kita sebelum Ibu melakukan proses coaching. Jadi yang terlihat oleh saya di sini adalah kemampuan Ibu merangkum itu sudah sangat baik Bu ya. Oke, sudah sangat baik. Kemudian Ibu sudah menemukan dan menentukan kata kunci dalam proses coaching. Memang benar sekali ya kata-kata Ibu saat refleksi tadi barusan Ibu katakan bahwa ketika kita melakukan proses coaching itu harus hadir secara penuh dan itu sangat penting gitu Bu ya. Nah, jadi pemahaman Bu Yani sudah sangat luar biasa. Saya juga melihat Bu Yani sudah membangun suasana coaching yang santai ya, kemudian happy. Nah, sehingga percakapannya itu berjalan secara lancar gitu Bu ya. Ada ini ya, terlihat kalau saya lihat di sini hubungan Bu Yani dengan coaching kita itu seperti mitra gitu ya. Oke ya. Sehingga timbul rasa saling kasih sayang ya, saling mencintai ya, nampak tadi dari tatapannya, dari senyumannya. Jadi dan Bu Yani sepenuhnya itu menunjukkan kehadiran diri ya di sana sepenuhnya ya, tanpa ada gangguan gadget dan lain sebagainya. Oke, baik Bu Yani, tingkatkan lagi ya. Nah, sering-seringlah Ibu melakukan coaching seperti itu. Nah, pasti pada akhirnya semakin kita meningkatkan keterampilan coaching kita, terutama dalam kegiatan merangkum seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kira-kira nih Bu Yani, kalau skala nilai saya berikan pada Ibu range antara 1 sampai dengan 10, maka saya berani nih memberikan Bu Yani nilai dengan rank 8 gitu Bu Yani ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Endang ya. Terima kasih Bu atas penilaiannya. Semoga penilaian Ibu tadi ini menjadi motivasi saya Bu ya, untuk berbuat lebih baik lagi di dalam proses coaching ya Bu Endang ya. Saya harus menjadi manusia yang tidak cepat puas ya, untuk selalu belajar dan tetap terus mau belajar lagi.
Oke Bu Yani, karena waktunya sudah berakhir ya Bu ya, maka izinkan saya mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat bagi Bu Yani, bagi saya dan bagi coaching kita tadi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Yani waktunya hari ini. Saya izin undur diri, pamit dulu ya Bu Yani ya. Terima kasih banyak Bu